Uh, sebelum ini saya minta dari tim admin ya, untuk memastikan ini spotlight-nya berjalan dengan baik. Jadi saya akan suggest kepada Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan mode speaker view ya. Saya mau memastikan dulu dari tim host admin ini siapa? Pak Bu. Oke, jadi spotlight-nya diaktifkan, diberikan kepada para pembicara, dan saya sebagai moderator, tolong. Jadi ada Pak Arif Haryanto, kemudian Ibu Ratnya ya? Kaprodi. Bu Ratnya. Mohon, coba. Bisa nggak? Nah, ini Pak Arif sudah muncul, baru satu nih. Bisa nggak? Oke, ada dua, satu lagi. Siapa Pak? Maaf. Ibu Kaprodi Ilmu Politik. Ibu Ratnia Pak. Pas saya. Mana ya? Belum ya? Sudah Pak. Oke, baik. Harusnya ada 3 nih, Pak Budi, punten. Nggak muncul ya. Sebentar Pak. Bahwa dia akan berangkat dari sana. Kemudian berikut menyampaikan jadwal dari moda transportasi bersama dengan tadi memastikan jadwalnya, memastikan, kemudian melaporkan setiap langkah kegiatan sampai dengan sebentar Pak. Supaya kita optimal. Nah, satu lagi Pak Arif Haryanto, tolong. Yes, makasih Pak Budi. Oh, ya. Ya, baik. Bapak Ibu, kita mulai saja acara kita di sesi jam 2 siang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap segar ya. Tetap segar, dan ini hari kedua dari Festival Kampus Merdeka. Jadi mudah-mudahan tambah hari tambah semangat, karena saya lihat tadi door prize-nya tetap mengalir begitu ya. Dan mudah-mudahan tambah besok door prize-nya tambah banyak. Saya nggak tahu panitia mungkin akan lebih banyak door prize, dan supaya kita tetap semangat dan antusias mengikuti acara ini. Hari ini saya kedatangan Pak Dr. Arif Haryanto, Direktur Pendidikan ITB, tetangga kita, yang saya pikir saya harus undang ya, secara spesial di kegiatan ini, karena ITB dan Unpad ini di semester ini, semester depan ya, perkuliahan student exchange, di mana kalau tidak salah 82 mata kuliah ditawarkan oleh ITB kepada mahasiswa Unpad, dan sekitar 113 mata kuliah Unpad ditawarkan ke mahasiswa ITB. Kalau saya lihat di Unpad ini sudah banyak juga yang mendaftar, dan juga Pak Arif nanti akan menginfokan banyak yang dari ITB mendaftar, dan pendaftaran kalau tidak salah masih dibuka ya, Dr. Arif ya. Kita masih sampai akhir Agustus ini, mudah-mudahan semakin banyak, dan kita berlawan 2 mencapai target 1.000 orang ya Pak Arif. Lumayan banyak Pak Arif, bisa 1.000 orang yang kemarin ITB Unpad berkali-kali ya. Kebetulan ini ada para prodi ya, yang saya pikir yang bisa mengiring atau mendorong mahasiswa belajar di ITB, itu adalah para prodi yang paling utama ya. Baik, saya nggak lama-lama, saya akan langsung saja mempersilakan Dr. Arif untuk mempresentasikan ini ya. Oh ya, saya sebelum itu saya mungkin sedikit menginfokan CV ya, Dr. Arif sedikit. Dr. Arif lulus di ITB di tahun kemudian memperoleh S3 dari Technische Universiteit Graz, Austria ya, Pak Arif ya, di tahun 99.
Dan beliau merupakan dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dengan kelompok keahlian konversi energi. Dan beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan Institut Teknik. Enggak, Dr. Arif, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi, Bu Rana, dan Bapak Ibu sekalian dari Unpad. Saya juga mengajak beberapa rekan dari ITB. Saya di sini ada Pak Wadidi, itu ketua tim ad hoc kami untuk urusan MBKM. Lalu kemudian ada Bu Paramasanti, itu di staf di direktorat saya. Lalu mungkin ada Pak Sabto yang tadi saya sudah minta untuk hadir. Mudah-mudahan ada juga, beliau juga ad hoc untuk bagian yang akademik. Jadi memang kami bagi-bagi lah supaya kerjaannya terdistribusi begitu. Terima kasih Pak Fahmi atas undangannya hari ini. Mohon maaf saya tidak punya presentasi khusus, tetapi saya akan bercerita saja bagaimana inisiasi yang coba kita rancang gitu bersama ya Pak Fahmi, pembicaraan yang diawali oleh pembicaraan dari Bu Rektor, baik Rektor ITB maupun Rektor dari Unpad. Kemudian di sana disampaikan bahwa kadang-kadang kami itu merasa Unpad itu tetangga dekat yang jauh gitu ya. Ini nggak boleh terjadi gitu ya, tetangga dekat yang jauh. Jadi Bu Rektor meminta kami untuk apa saja itu yang bisa dilakukan bersama begitu antara kedua universitas yang besar gitu, terutama di Jawa Barat gitu. Jadi nah atas permintaan itu sebenarnya diminta ada dua orang. Yang pertama adalah saya sebagai Direktur Pendidikan dan Pak Joko, katanya Pak Joko besok untuk waktunya ya. Nah saya dikhususkan untuk bertugas di bagian akademik, mencari peluang kerjasamanya. Memang pembicaraan itu sebenarnya jauh sebelum Merdeka Belajar, jadi tidak terjebak oleh bahwa ini karena MBKM, bukan. Jadi memang sudah ada pembicaraan itu, dan saya juga ingat sekali Bu Rektor sudah menyampaikan gitu, karena kami juga punya banyak mata kuliah sebenarnya. Kalau di ITB itu, kalau boleh saya ceritakan sedikit, kami di struktur kurikulum itu ada kewajiban mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi, dan itu minimumnya 3, jadi bukan maksimumnya tapi minimumnya 3 gitu. Nah selama ini kan difasilitasi oleh lebih banyak dari dosen-dosen kami sendiri yang ya tentu layanannya lebih relatif tidak terlalu banyak lah gitu. Nah, itu yang menjadi pemikiran salah satunya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan layanan yang lebih variatif gitu, dan mendapatkan ilmu dari orang yang nomor satunya lah, kira-kira begitulah gitu. Jadi itu suatu pengalaman yang tentu sangat menarik untuk mahasiswa kami. Jadi prinsip itu pertama. Yang kedua adalah juga memberikan kemungkinan untuk sharing resources. Jadi contoh misalnya tadi saya dengar, karena saya di jam 1 sudah ikutan Pak Fahmi, ada teknik elektro di tempat Unpad begitu ya, yang membahas tentang AI gitu. Di tempat kami juga ada informatika yang membahas tentang AI atau teknik-teknik lain, karena sebenarnya AI itu sangat luas sekali. Kita bisa kerjasamakan gitu ya. Jadi kurang lebih konsep resource sharing itu seperti itu. Nah yang ketiga adalah kami ini punya kampus yang ada di Jatinangor, yang tentu kami juga ya kami harus akui lah, Jatinangor ini karena lokasinya jauh dari Ganesha, dan secara tradisional kan memang kampus kami itu ada di Ganesha gitu. Nah tentunya masih ada masalah. Salah satu masalahnya adalah bagaimana kita melayani tadi yang perkuliahan mata kuliah umum tadi gitu. Nah kami berharap kita coba berkolaborasi gitu supaya kedua kampus yang berdekatan ini, karena secara fisik berdekatan. Kalau Ganesha kan tidak terlalu berdekatan, tapi kalau di Jatinangor ini berdekatan, memang akan memperbanyak jumlah, bukan jumlah sebenarnya, memperbesar penerimaan kami di Jatinangor, terutama yang di pasca sarjana itu ke arah sana begitu. Dan juga ada beberapa kelas baru S1 juga kami buka di sana. Nah ini tentu kami ingin mengkolaborasikan dengan apa yang dimiliki oleh Unpad gitu. Nah berbarengan dengan program tersebut, ternyata dari Kemendikbud kan hadir ada program pertukaran pelajar. Nah pada saat
awal ini memang menjadi ya terus terang mohon maaf bukan apa-apa. Kami juga cukup gelisah begitu. Gelisah dalam artian begini. Kalau ini menjadi target, tentu kita harus mengontrol bagaimana mahasiswa kita itu nanti setelah mengikuti program tersebut. Secara prinsip sebenarnya kalau pertukaran pelajar atau student exchange itu sudah lama kita lakukan sebenarnya kan Pak Fahmi ya dan Bapak Ibu sekalian. ITB sudah lama sekali dan memang umumnya itu ke luar negeri, umumnya seperti itu. Untuk yang dalam negeri itu masih sangat terbatas gitu. Nah, sekarang ini kan programnya di-boosting oleh pemerintah supaya terjadi pertukaran pelajar antar perguruan tinggi di dalam negeri. Nah, tentu ini di tempat kami sendiri juga terjadi kegelisahan. Bagaimana kita mekanisme mengaturnya? Jangan sampai, mohon maaf ini, karena ada euforia mahasiswa boleh mengambil di perguruan tinggi lain, gitu. Lalu mereka berbondong-bondong mengambil, yang penting pokoknya lulus. Nah, itu yang kan sebenarnya kan tidak boleh terjadi. Nah, momen ini menurut saya kita cocok gitu, karena kita tahu sama-sama tahu, kita bisa mengontrol bahwa kegiatan student exchange yang kita lakukan atau pertukaran pelajar yang kita lakukan itu betul-betul yang memang punya tujuan baik, yang punya nilai tambah. Kalau saya katakan ke mahasiswa, Anda kalau mengikuti program MBKM yang harus diyakinkan adalah Anda mendapatkan nilai tambah. Tidak boleh hanya sekedar bertukar tempat begitu. Nah, ini yang kami coba tekankan juga kepada mahasiswa dan Kaprodi. Jadi setiap mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar itu harus mendapatkan nilai tambah. Kasus beberapa waktu lalu ada 3 prodi di tempat kami, Pak, yang satu prodi di tempat kami yang mengajukan rencana melakukan pertukaran mahasiswa. Dari Kimia Murni Sao tidak salah mengundang dengan UGM, satu lagi saya lupa gitu, karena kebetulan ketiga-tiganya itu punya akreditasi internasional yang sama. Nah, pertanyaan saya kepada Kaprodi yang mengusulkan, pertanyaan saya adalah, apakah mahasiswa kita punya dapat nilai tambah atau tidak? Jangan sampai bertukar itu hanya karena pindah tempat aja. Itu menurut saya itu tidak benar lah, karena kalau seperti itu ya udah lebih baik kita ajar aja sendiri gitu, karena atau nggak ada bedanya gitu. Kenapa harus melakukan itu effort yang tanda kutip kan itu kan suatu effort yang luar biasa gitu, karena begitu dia datang nanti ada namanya kredit transfer lah, ada macam-macam lah, administrasinya kan tidak simpel gitu. Nah, jadi yang saya sampaikan adalah apakah ada nilai tambah kepada mahasiswa? Harus ada nilai tambah. Jadi boleh Bapak Ibu menyelenggarakan student exchange dari prodi yang sama, tetapi harus diyakinkan bahwa mahasiswa kita pada saat mengambil mata kuliah di tempat lain itu mendapatkan nilai tambah. Contoh misalnya mata kuliah tersebut memang mata kuliah yang punya keunggulan dari prodi perguruan tinggi tersebut gitu. Yang tidak ditawarkan yang tidak dimiliki di ITB. Saya kira mungkin ada bidang-bidang khusus yang memang yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi, setiap prodi dari perguruan tinggi. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi saya harapkan juga hal yang sama gitu. Jadi ya mungkin kalau yang Unpad ini kan kebetulan kita irisannya terlalu tidak banyak gitu Pak ya. Jadi artinya kalau kita bertukar ini memang berasal dari prodi-prodi yang bervariasi. Nah, kami nanti akan menyelenggarakan webinar Pak Fahmi. Saya akan berikan pembekalan lah kepada mahasiswa-mahasiswa kami karena kami tidak ingin juga mahasiswa kami itu nanti nakal itu tempat Unpad begitu. Jadi kami akan kasih pembekalan supaya ya pertama serius. Yang kedua kami sampaikan bahwa perkuliahan nanti dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau Anda bersama dalam satu forum, karena mungkin kita belum sampai offline gitu ya, dalam satu forum dengan Unpad, mahasiswa Unpad, ya binalah hubungan yang baik gitu ya, dan artinya kolaborasi itu harus terjadi. Jadi tidak hanya sekedar saya bersama di dalam satu Zoom gitu, tetapi buat sesuatu yang positif di sana. Dan itu yang kami harapkan bisa terjadi di dalam program kita. Kalau masalah target ya itu biar orang mikirnya besar aja dulu Pak. Nanti nggak tercapai ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi hari ini tadi kami sudah menerima 254 pelamar. Oh banyak wah. Alhamdulillah Pak. Banyak. Lalu kemudian yang dari pengabdian masyarakat juga boosting naik lagi karena minggu lalu kami undang para kaprodi supaya lebih menyebarkan informasi kepada mahasiswa. Awalnya baru 40, sekarang sudah saya lupa tadi. 140 Pak. Nah, 140. Wah, jadi kalau hampir nyampe target tuh, hampir nyampe target tuh. Aduh, iya.
ternyata ini Pak, mahasiswa itu mata duitan juga. 40 orang itu waktu belum ada pengumuman ada insentif gitu. Begitu dikasih ada insentif langsung berbondong-bondong. Oh gitu ya. Enggak lah, enggak, itu guyon aja. Tapi prinsipnya kalau 254 dari pertukaran kuliah pelajar yang kuliah, kemudian 150 yang dari dari mana PNPM gitu ya, para pendidik dan pengabdian masyarakat, kami sudah penuhi target loh Pak Fahmi. Bu Rektor pesan ke saya cuma begini, harus imbang loh ya katanya. Ya Bu, saya usahakan seimbang. Tapi kalau yang pertama belum seimbang, ya mohon dimaklumi aja lah Bu. Karena kan baru pertama kali. Dan memang sudah ada juga Pak Fahmi kepada forum di ITB, ini adalah berkelanjutan. Jadi bukan hanya karena program MBKM setahun 2 tahun atau saya nggak tahu lah berapa tahun lagi, karena mungkin program ini kan bisa berganti nama. Tetapi pada prinsipnya program ini program yang baik dan kita akan selalu perbaiki kualitasnya gitu ya. Dan kemudian memang tantangan yang terbesar itu adalah karena kita volumenya besar. Jadi kalau sebelumnya kan volume satu prodi 10 orang, 15 orang gitu ya. Mungkin satu ITB itu 1 tahun mungkin hanya ordernya itu ratusan orang. Sekarang kan tiba-tiba mendekati 1000. Mungkin ada yang lebih dari 1000. Nah, ini kan bagaimana kita mengontrol kualitas begitu. Ini yang tantangan kita bersama lah kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan di semester depan kita bisa membuat program yang kira-kira sama begitu dan kita tawarkan materi yang lain dan bisa diikuti oleh mahasiswa kita dengan baik juga, dan kita berikan layanan yang sama lah kira-kira. Artinya kami sendiri tidak berharap Bapak Ibu sekalian untuk memberikan ya tanda kutip privilege gitu ya, ini karena anak ITB nanti nggak lulusnya. Buat saya nggak ada masalah nggak lulus, karena mereka harus serius, mereka harus belajar sesuai dengan capaian pembelajaran atau capaian mata kuliah yang ditargetkan oleh setiap program studi gitu. Jadi itu hal yang menurut saya hal yang sangat wajar lah begitu, dan bukan sesuatu hal yang dia menjadi istimewa hanya karena program ini. Karena kami pun pada saat zaman normal kami menerima credit transfer dari perguruan tinggi lain, itu juga ada yang tidak lulus, ada juga ya nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, ya itulah kenyataan karena itu kan capaian pembelajaran mereka gitu. Nah itu yang program kita Pak Fahmi. Jadi saya kira apa yang kita lakukan sudah mulai bergulir Pak Fahmi. Kemudian target ya kira-kira lah kita sudah mulai mendekati ke arah sana gitu, dan yang kita rencanakan ke depannya adalah untuk semester mendatang tentu menjadi lebih baik lagi. Artinya semester 2 kita rencanakan lebih matang begitu ya, mata kuliahnya lebih lebih variatif begitu, dan program yang dilakukan oleh dosen gitu. Kami sebenarnya berharap begini waktu itu, mudah-mudahan sih ada yang terjadi lah di semester ini. Ada 2 mata kuliah tapi dilaksanakan bersama. Jadi dari ITB punya mata kuliah, dari Unpad punya mata kuliah, yang ada irisannya, nah dilaksanakan bersama. Dan artinya kami mengharapkan ada sesuatu yang tadi saya katakan, nilai utama itu adalah nilai tambah. Jangan sampai kita hanya mengirimkan mahasiswa hanya karena bertukar tempat. Gitu. Jadi itu hal yang utama, dan saya harapkan apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik, dan kami akan bekali mahasiswa kami, artinya ya harus jaga nama baik kami begitu, dan harus serius menjalankan. Tidak ingin tiba-tiba mereka bosan kemudian dia keluar. Saya juga tidak mau seperti itu. Harus semuanya berkomitmen kalau misalnya diizinkan. Nah, kalau mata kuliahnya sendiri yang diizinkan itu berapa, itu memang tergantung dari kaprodi masing-masing. Jadi kami belum bisa rekap total begitu karena ini masih juga berjalan. Periode 2 sudah jalan, sudah mulai diserahkan hasilnya, pendaftarannya. Jadi ini bertahap dievaluasi oleh kaprodi begitu. Ada juga yang kaprodi yang masih belum melakukan evaluasi. Nah, kami harapkan mungkin di awal Agustus ya Pak Fahmi, kita sudah mulai bertukar data untuk didaftarkan di masing-masing perguruan tinggi begitu, dan baru kemarin kami juga diskusi juga dengan tim kami Pak Fahmi di internal di direktorat kami gitu untuk menyiapkan KTM-nya gitu ya. Awalnya juga gimana caranya, oke lah kita siapkan aja KTM-nya, nanti kita siapkan untuk mahasiswa yang akan belajar di tempat kami. Lalu kemudian ya mudah-mudahan mereka bisa ya membentuk jaringan lah. Saya kira itu penting ya Pak Fahmi ya. Jadi membentuk jaringan ini kan tidak mudah juga gitu. Jadi harapan
kami ke depan setelah pertukaran pelajar dalam artian mata kuliah, mudah-mudahan ditindaklanjuti dengan tadi saya dengar ada capstone project, saya kira sangat bagus sekali kita bisa selenggarakan bersama. Jadi tugas akhir tetapi dilaksanakan bersama dari mahasiswa dari kedua perguruan tinggi. Sudah ada rasanya, saya dengar di tempat saya sendiri di Dining Mesin itu ada yang sudah punya TA bersama dengan kedokteran gigi kalau tidak salah ya. Tapi saya memang tidak join langsung gitu. Jadi saya kira mudah-mudahan kita bisa perbesar gitu. Yang bisa kita kolaborasikan. Teman-teman di di Jatinangor dari ITB sana juga punya banyak kompetensi yang saya kira bisa sangat mudah untuk dikolaborasikan dengan teman-teman di Unpad begitu. Termasuk juga yang sangat jauh, yang mata kuliah bahasa Inggris, bahasa Jerman atau bahasa Prancis, whatever lah begitu. Jadi yang bisa ditawarkan ke kami tentu itu sesuatu yang sangat positif. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, penyampaian ya bukan materi sebenarnya, informasi lah dari kami perkembangan begitu, bagaimana kami menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita jalankan dengan baik. Mohon maaf jika nanti ada mahasiswa kami yang agak nakal gitu ya, mohon disampaikan aja kepada kami supaya kami bisa berikan pengertian yang lebih baik lah gitu. Jadi pada intinya kami berharap mereka juga bertindak sebagaimana mahasiswa yang patuh gitu mengikuti aturan main yang ada di Unpad, karena selama dia kuliah di sana mereka berstatus sebagai mahasiswa Unpad begitu. Kira-kira begitu Pak Fahmi, mangga ya. Kembali ke Pak Fahmi. Makasih. Sangat ini ya, saya pikir sangat menyemangati sekali ini, sangat bersemangat Dr. Arief, Pak Arief, dan ini kelihatan tadi 250 orang ya, 250 orang, dan ITB kan menawarkan 80. Kalau supaya jadi 400 itu minimal berarti 50 orang per mata kuliah tuh kami harus kirim ya. Nah ini challenge juga nih bagi Unpad ya. Dan saya kan nggak punya mahasiswa, yang punya mahasiswa ini Bapak Ibu Kaprodi nih, Pak Arief. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Kaprodi di sini mendengar dan bisa mendorong mahasiswanya untuk daftar ya. Dan saya pikir tadi saya setuju ya bahwa untuk mendorong mahasiswa atau menyuruh mahasiswa kuliah di ITB katakan atau di tempat lain itu bukan hanya pindah kuliah, pindah tempat, tapi juga untuk memperoleh nilai tambah ya. Dan saya yakin kuliah di ITB pasti merupakan nilai tambah bagi kami ya. Tentunya wawasan dosennya berbeda ya, mempunyai wawasan yang berbeda, dan saya pikir perbedaan wawasan ini kan akan meningkatkan value dari mahasiswanya. Jadi mohon Bapak Ibu Kaprodi tolong tadi challenge dari Pak Arief dijawab gitu ya, dan mahasiswanya didorong untuk mengambil mata kuliah nih ya. Baik, kita ada pembicara yang kedua sebelum kita masuk ke diskusi ya. Pembicara kedua adalah Ibu Ratni ya. Saya akan undang ke stage sebentar. Ya, sudah muncul di stage Ibu Ratnia Solihah. Ibu Ratnia adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik Bu ya, dan Ibu merupakan mempunyai kepakaran di bidang demokrasi lokal dalam konteks ekonomi politik, partai politik dan pemilu, kemudian relasi modal politik, modal ekonomi, modal sosial, dan kontestasi politik. Yang pasti di ITB nggak ada lah Pak Arief ya, politik ini ya. Walaupun jago berpolitik orang ITB, tapi ilmu ini kayaknya nggak ada. Baik, Bu Ratnia, kira-kira ada ini nggak? Ada pengalaman tentang mengizinkan mahasiswanya atau mendorong mahasiswanya exchange ya? Atau kemudian ada kepikiran nggak kalau ke ITB itu pengennya ngambil mata kuliah apa di sana gitu? Mangga Bu, silakan Bu Ratnia. Kita share terlebih dahulu ya Pak ya untuk apa yang saya paparkan. Silakan. Mohon maaf. Silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita berada dalam keadaan sehat ya, karena nikmat sehat itu yang sekarang kita syukuri ya. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan atau memaparkan bagaimana prodi ilmu politik serta dalam student exchange ya dalam rangka MBKM. Sebetulnya saya bukan best practice juga ya, karena memang sebagai pemain pemula begitu ya.
Tapi memang berdasarkan beberapa tahapan kurikulum yang memang kami lakukan juga di Prodi Ilmu Politik, jadi selaras dengan BKM ada beberapa kegiatan student exchange yang memang sudah sedang berjalan ataupun akan kita lakukan ya di Prodi Ilmu Politik. Saya ini dulu dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arif ya, saya mengapresiasi terlebih dahulu Pak Arif atas kerjasamanya ya dengan UNPAD. Saya lihat ada beberapa mata kuliah yang juga mungkin bisa dikolaborasikan atau bisa diambil oleh mahasiswa ilmu politik ya, terkait misalnya tentang digital kalau nggak salah saya lihat ya. Kemudian ada beberapa mata kuliah umum juga yang mungkin bisa diambil oleh mahasiswa dari sosial humaniora yang mungkin itu memberi perspektif atau pengalaman baru bagi kami ya, khususnya mahasiswa yang dari ilmu sosial. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi kami juga untuk serta ya dalam pertukaran mahasiswa dengan ITB begitu. Nah, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Prodi IPOL, sebetulnya yang menjadi kekhasan Prodi IPOL itu yang nanti akan kami tawarkan kepada prodi lain di luar ilmu politik, apakah itu prodi yang memang sama juga dengan ilmu politik di luar UNPAD ataupun prodi lain yang ada di lingkungan UNPAD sendiri. Kekhasan ilmu politik ada 3, yaitu politik elektoral, politik keluarga, dan politik pemerintahan. Ini menjadi kekhasan kurikulum kami yang nantinya menjadi pilihan mahasiswa kami juga dalam menentukan minatnya untuk mengambil mata kuliah tersebut. Yang di politik elektoral ada demokrasi representatif, partai politik, pemilu, kampanye dan pemesraan politik, perilaku pemilu, dan sosial dan politik. Kemudian kalau di politik keluargaan ada politik parlementer, pluralisme dan multikulturalisme, perubahan politik dan gerakan politik, politik identitas dan populisme. Kemudian di kluster politik pemerintahan ada kebijakan publik, ada politik konstitusi dan kelembagaan negara, ada ekonomi politik, isu keamanan dan ekonomi politik global, kemudian hubungan sipil militer. Nah, itu menjadi kekhasan dari ilmu politik yang ditawarkan kepada mahasiswa lain, dan begitu juga kami mungkin akan melakukan rekognisi dengan perguruan tinggi lain atau prodi-prodi yang sejenis dengan ilmu politik di luar UNPAD berdasarkan kekhasan ini begitu ya, walaupun memang untuk pertukaran mahasiswa itu bisa saja mengambil mata kuliah lain yang tidak diselenggarakan oleh Prodi IPOL, tetapi sifatnya adalah pengayaan. Namun kalau untuk klaster yang menjadi khas Prodi Ilmu Politik, bisa dilakukan kerjasama oleh kami ya dengan berbagai yang kebetulan untuk saat ini kami dari Ilmu Politik mendapatkan tugas untuk memaparkan tentang pertukaran mahasiswa ya. Sebetulnya tidak hanya pertukaran mahasiswa yang dilakukan oleh Ilmu Politik, tapi juga ada kegiatan MBKM lain seperti magang bebas, yaitu magang yang memang terkait dengan mitra magang dengan Kemendikbud setara dengan Depul SKS dengan mempertimbangkan kompetensi mahasiswa tersebut dapat dipenuhi oleh magang tersebut. Kemudian magang berstruktur terkait dengan praktek mata kuliah kami yang tadi terkait dengan kekhasan IPOL diselenggarakan dengan mitra-mitra lain ya, terutama yang terkait dengan partai politik, kemudian KPU, Bawaslu, LSM, kemudian lembaga-lembaga survei, konsultan politik dan lain-lain dalam rangka memberikan kompetensi psikomotorik bagi mahasiswa kami. Kemudian terkait dengan pertukaran mahasiswa ada 2 bentuk, yaitu pertukaran mahasiswa di dalam negeri, artinya kita melakukan menawarkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain di luar UNPAD. Kemudian atau memfasilitasi mahasiswa untuk ikut melakukan kuliah di perguruan tinggi lain di luar Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengikuti program IISMA. Selanjutnya yang dilaksanakan di Prodi IPOL untuk student exchange itu yang pertama, student exchange di dalam negeri itu menawarkan mata kuliah ke prodi lain di luar IPOL dan luar UNPAD ini. Kami menawarkannya sesuai dengan yang ditawarkan oleh Kemendikbud dalam program Sastra Bahu dan Huni ya di situ. Jadi sebagai prodi yang memang sedang semangat mungkin ya, karena Prodi IPOL itu baru menyusun atau bahkan sedang menyusun, sekarang itu belum selesai ya tahap penyusunan kurikulumnya, tapi sambil menyusun juga mengikuti apa yang terjadi di dalam proses kebijakan MBKM ini di tingkat pusat, sehingga
apapun yang bisa dilakukan oleh IPOL, salah satunya adalah dengan melakukan student exchange, yaitu menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa lain, sekaligus memberikan kesempatan pada mahasiswa kami untuk kuliah di tempat lain, sesuai dengan minat dari mahasiswanya. Kemudian student exchange juga dilakukan dengan perguruan tinggi lain dalam bentuk IISMA. Ini kami memfasilitasi mahasiswa dalam rekognisi mata kuliah ya yang disetarakan atau yang pokok bahasanya itu dapat dimasukkan ke dalam mata kuliah prodi ilmu politik. Untuk student exchange sendiri dalam negeri, sebagaimana tadi disampaikan bahwa sebetulnya mata kuliah ini tidak hanya ditawarkan ke perguruan tinggi lain, tapi juga ke prodi lain di lingkungan Unpad di luar prodi IPOL. Artinya mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk memperkaya wawasan mahasiswanya terkait dengan digital, terkait dengan tadi yang terkait dengan kepemiluan dan lain-lain, silakan mungkin bisa mengikuti atau ikut serta di dalam program yang ditawarkan oleh prodi ilmu politik. Kemudian di NUNI juga ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan dan sasar bahu. Untuk mata kuliah yang ditawarkannya untuk semester ganjil ini adalah manajemen pemilu di Indonesia. Nah, ini sebetulnya manajemen pemilu ini juga dibahas mungkinnya di prodi-prodi lain, tidak hanya di ilmu politik. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa lain juga di luar IPOL. Kemudian aktivisme digital. Ini juga sama karena ini terkait dengan media-media yang dijadikan sebagai alat untuk mengekspresikan diri, bisa dijadikan sebagai mata kuliah yang menjadi relevan untuk masing-masing prodi yang memang terkait dengan aktivisme digital. Kemudian politik ekstrakurikuler di Indonesia, ini adalah politik yang dilakukan di luar dari parlemen, berarti ekstra parlemen itu di luar parlemen. Mungkin kekuatan-kekuatan rakyat atau gerakan-gerakan sosial di sini bisa dimasukkan ke dalam politik ini yang menjadi pengaruh atau yang dapat mempengaruhi kekuasaan dalam membuat kebijakan. Kemudian sejarah politik Indonesia juga penting karena politik yang sekarang itu tidak terlepas dari politik sebelumnya yang disebut dengan sejarah politik Indonesia. Selanjutnya adalah isu-isu kebijakan publik kontemporer di Indonesia juga ditawarkan kepada prodi lain. Ini lebih kepada isu-isu kebijakan publik kontemporer yang sekarang yang kekinian. Jadi tidak membahas kebijakan-kebijakan yang sudah lama, tetapi yang memang saat ini sedang trending dan memang menarik untuk diperbincangkan dan dikaji. Kemudian adalah politik lingkungan. Politik lingkungan ini juga mungkin ada tadi ITB kalau nggak salah ya, rekayasa lingkungan kalau nggak salah ya. Nah, mungkin juga bisa kalau kolaborasi ya Pak ya, kalau politik lingkungan itu terkait dengan apa sih peran dari penguasa, peran dari para pembuat keputusan sehingga yang namanya lingkungan ini bisa dipengaruhi. Apakah ada kolaborasi juga tidak dengan lain? Mungkin ITB di sini juga bisa dilibatkan dalam politik lingkungan ini karena tidak hanya berperan di tataran kekuasaan saja, tapi juga dengan publik dan pihak lain yang terkait. Kemudian di semester genap nanti ada keterwakilan politik perempuan, kampanye dan pemesanan politik, politik Sunda, populisme di Indonesia, politik perkotaan, lembaga non struktural di Indonesia, politik perburuan dan metode penelitian gender. Untuk program NUNI sendiri yang kami jadikan fasilitas untuk menawarkan mata kuliah kami, mungkin Bapak Ibu juga lebih berpengalaman bahwa kami harus menggunakan link ini ya untuk menawarkan mata kuliah. Nah, ini tidak hanya prodi yang berperan di sini, tapi dosen juga karena prodi tidak hanya keinginan prodi yang namanya mata kuliah itu ditawarkan, tapi siapan dosen dalam memberikan perkuliahan kepada mahasiswa lain, sehingga dosenlah yang menjadi peran utama untuk menawarkan mata kuliahnya. Di sini harus mengisi program studinya apa, mata kuliahnya apa, sandi mata kuliah, jumlah SKS-nya berapa, semesternya kapan diberikan, diskusi mata kuliahnya apa, tujuan pembelajarannya apa, metode pembelajarannya, daring, luring atau campuran, hybrid dan lain-lain di sini disampaikan di dalam link tersebut. Kemudian dosen pengampunya juga. Jadi di dalam sastra bahu maupun NUNI kita tidak serta-merta ada ya ditawarkan kepada mahasiswa lain, tapi kita harus dari awal sudah mengisi link ini. Selanjutnya nanti kalau sudah
masuk ke dalam link tersebut, otomatis akan ada tawaran kepada mahasiswa lain yang tercover dalam seperti tabel seperti ini. Saya tidak masukkan deskripsi mata kuliahnya karena terlalu panjang, jadi dikosongkan. Selanjutnya saya jelaskan tentang student exchange atau pertukaran mahasiswa dengan luar negeri, di mana pertukaran mahasiswa ini juga memberikan wawasan dan pengalaman kepada mahasiswa kami, di antaranya itu mahasiswa yang memang memiliki kemampuan bahasa maupun kemampuan ini ya pengalaman sudah pernah di luar negeri, sehingga kondisi tersebut juga diminati oleh mahasiswa untuk ikut serta dalam seleksi ISMA ini. Berdasarkan hasil seleksi, alhamdulillah walaupun ilmu politik ini baru gitu ya, mahasiswa kami juga relatif masih semester 4 yang ikut ya. Jadi sekarang masuk ke semester 5, alhamdulillah ada yang lolos 2 dari 6 orang mahasiswa gitu ya. Kemudian tahapan-tahapannya juga di ISMA ini dapat dilihat di dalam link Kemendikbud sendiri yang terkait dengan program pertukaran mahasiswa luar negeri. ISMA itu adalah Indonesian International Student Mobile Award ya. Berarti adanya bantuan atau dukungan dana dari Kemendikbud menjadi mahasiswa selama mereka beraktivitas kuliah di sana. Nah, persyaratannya mahasiswa itu memang harus aktif atau sedang menjadi mahasiswa aktif semester 4 sampai minggu adalah home base universitas yang menjadi rekomendasi dan disebut sendiri harus direkomendasikan oleh universitasnya. Kemudian ada kemampuan bahasa di situ ya, dibuktikan dengan IELTS, TOEFL dan lain-lain ya, Duolingo, English yang jadi salah satu mahasiswa lolos ke tahap selanjutnya. Kemudian kita minggu itu aman normal. Selanjutnya apabila sudah lolos, di sana itu selain syarat tadi kami mengeluarkan fasilitasi yang kita tersebut itu antara lain mahasiswa yang aktif dan selalu berorganisasi di kampusnya. Ini menjadi nilai yang penting kalau perkembangan jauh untuk lolos dari ISMA ini. Mahasiswa yang memiliki akses organisasi yang ada dan organisasi juga menjadi salah satu penilaian untuk lolos dalam program ISMA ini. Dengan ISMA ini maka mahasiswa juga akan didukung atau mendapatkan bantuan untuk biaya registrasi, kemudian biaya hidup karena asuransi kesehatan, transportasi, dan serta dan biaya emergency selama di sana. Adapun mahasiswa itu ada 2 orang yang ikut serta dalam ISMA yang lolos di lagi di Hainan University. Untuk saat ini karena Korea itu sebenarnya PPKM juga istilahnya lockdown ya bagi negara lain ke Korea, sehingga semester ganjil itu tidak dilaksanakan Korea, tapi nanti akan dilaksanakan pada semester 6. Untuk yang Spanyol dilaksanakan. Nah, untuk ini ada tugas studi yang harus dilakukan terkait dengan rekomendasi pilihannya. Berdasarkan itu maka kami melakukan koordinasi antara mahasiswa, prodi, prajurit nasional maupun pimpinan fakultas ya. Tidak hanya akan merekomendasi mata kuliah apa saja yang harus dilakukan oleh prodi, tapi juga prodi memberikan semacam tugas ya kepada mahasiswa. Mahasiswa itu dianggap sebagai duta dari universitas daerah yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan prodi ya yang memfasilitasi bahwa perguruan tinggi untuk kegiatan-kegiatan akademiknya. Di mana mahasiswa sudah dari awal sudah kami informasikan dan kami semacam berikan pemahaman juga secara informal bahwa mahasiswa di sana mungkin akan menjadi fasilitator bagi UNPAD dan bagi perguruan tinggi tersebut untuk melakukan kerjasama dalam webinar, misalnya mendapatkan dosen tamu. Begitu juga kami menjadi dosen tamu di tempat mereka kuliah nanti. Kemudian ada juga kegiatan misalnya menjadi sama dalam misalnya dilibatkan dalam pengajian nanti. Kemudian sebagai
dosen mata kuliah yang akan diberikan beberapa pertemuan di kampus kami seperti itu. Jadi ada semacam rencana seperti itu untuk mahasiswa yang akan kuliah. Dan mata kuliahnya saja yang akan diakui oleh kami dalam kompetisi internasional itu, tapi juga kegiatan-kegiatannya itu bisa kami kerjasamakan dan kolaborasikan dengan perguruan tinggi yang diikuti oleh mahasiswa di luar negeri. Adapun konversi mata kuliah yang di sana itu bobotnya itu rata-rata 6 SKS. Beban setiap mata kuliahnya itu sangat besar sekali. Kalau kami konversi ke mata kuliah di kami yang hanya 3 SKS itu memang kasihan mahasiswa ya. Misalnya mata kuliah di sana mungkin tidak sebanding dengan bobot mata kuliah yang ada di kita yang 3 SKS. Akhirnya berdasarkan konsultasi dan kembali pokok bahasan apa yang dibahas di setiap mata kuliah yang dikonversi mahasiswa, kami membuat kebijakan bahwa berdasarkan kebijakan dari Dikti bahwa yang namanya ISMA itu dikonversi ke 20 SKS. Sementara mata kuliahnya itu kalau dikonversi ke SKS di prodi mungkin tidak memenuhi. Akhirnya kami menyepakati bahwa untuk mata kuliah yang diambil di Fabra ini nantinya akan dikonversi ke dalam mata kuliah gitu ya. Mata kuliah. Jadi mata kuliah ini merupakan tindak lanjut dari pokok bahasan yang ada di dalam mata kuliah yang diambil di luar negeri. Nah, mata kuliah yang direkognisi yang pertama itu kan tentang globalisasi, human development, and sustainability, politik and policy in the framework. Ini akan direkognisi ke politik global. Kebetulan ada politik global di kami sebenarnya 3 SKS. Kemudian yang kedua akan direkognisi ke ekonomi politik dan ke politik global kontemporer. Jadi satu mata kuliah ini bisa di dalam 2 mata kuliah di prodi kami. Kemudian yang ketiga direkognisi dalam 2 kuliah juga, yaitu politik identitas dan politik gender, karena di dalamnya berbicara tentang politik identitas dan perbedaan diversity di situ. Kemudian yang keempat tentang cinematic creativity in Spanyol, di situ membahas tentang gerakan sosial dan politik, perubahan politik di sana di Spanyol, dan akan kami rekognisi ke gerakan sosial dan politik semester 5. Kemudian karena di kami ini hanya 3 SKS, kalau misalnya 3 SKS kali 6 mata kuliah yang direkognisi artinya 3 kali 6 mata kuliah jadi 18 SKS. Kalau 7 mata kuliah artinya kelebihan di 21 SKS. Artinya mahasiswa melebihi apa yang dicantumkan atau yang diberikan SKS-nya oleh Kemendikbud, sehingga mahasiswa dengan sadar juga, Bu, kalau begitu saya 18 SKS saja, yang 2 SKS tidak apa-apa, tidak dimasukkan. Namun karena ada satu mata kuliah lagi, yang satu adalah bahasa Spanyol yang sebagai bahasa pengantar, diambil juga ternyata. Yaitu SKS-nya ternyata 5 SKS di situ. Karena bahasa Spanyol tidak menjadi salah satu kekhasan dari prodi ilmu politik, nantinya akan dikonversi ke SKPI sebagai salah satu kemampuan bahasa internasional bagi mahasiswa, dan itu sudah disepakati oleh mahasiswa. Kemudian yang terakhir peran dosen pembimbing, artinya bahwa dosen pembimbing ini yang terkait dengan mata kuliah yang akan dikonversi juga berperan dalam proses pertukaran mahasiswa. Di sini dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat ke sana, kemudian memberikan arahan dan tugas-tugas selama mahasiswa di sana. Bukan tugas artinya ada beban lagi, tapi yang terkait dengan tadi rekognisi internasional dalam bentuk-bentuk webinar, diskusi dan lain-lain yang melibatkan perguruan tinggi lain atau dosen-dosennya di prodi kami. Kemudian adanya supervisor dan kepala KUI ya, kepala unit internasional di FISIP juga yang melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil pembelajaran. Itu mungkin yang terkait dengan peran dari kami, dari prodi dan dosennya. Yang lainnya termasuk mentor dan supervisor kami serahkan kepada mitra dosen dari perguruan tinggi lain yang tempat aktivitas mahasiswa kami exchange. Begitu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ratnya. Terima kasih Bu Ratnya, tadi
saya pikir meng-highlight bagaimana program studi ilmu politik ya mendorong mahasiswanya mengikuti program ISMA. Saya pikir ISMA ini adalah salah satu program kampus merdeka yang cukup prestisius ya, atau kalau boleh dibilang yang paling prestisius ya, karena mahasiswanya bisa keluar negeri nih satu semester ya. Dan Unpad di tahun ini mengirimkan 61 orang dan paling banyak nih dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Jadi saya pikir luar biasa FISIP di tahun ini mengirimkan banyak mahasiswanya pergi ke luar negeri. Mudah-mudahan tahun depan kalau ini dibuka lagi dan saya dapat info jumlah yang ditawarkan juga lebih banyak ya. Jadi mulai dari sekarang nih Bapak Ibu Kaprodi kalau bisa set target berapa banyak mahasiswanya akan dikirim ke luar negeri, dan biasanya yang menjadi hambatan itu adalah TOEFL ya. TOEFL-nya kan harus 550. Nah, mulai dari saat ini mungkin Bapak Ibu mulai melakukan talent scouting ya. Jadi mahasiswa yang TOEFL-nya hampir-hampir 550 itu kalau bisa diberikan training atau apa, dia diberikan dorongan agar mereka di tahun depan siap daftar dan satu semester ke luar negeri. Dan saya pikir satu semester di luar negeri itu akan menambah banyak ya value mereka sebagai lulusan di Unpad. Baik, Bu Ratnya terima kasih atas informasinya. Kita masih punya waktu sekitar ini sampai jam 3 ya, 11 menit, tapi saya pikir cukup. Saya akan mengundang Pak Arif Herianto dan Bu Ratnya kembali ke panggung. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan mengajukan tangan atau menulis di chat kalau ingin bertanya. Ini sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya informasikan bahwa untuk student exchange ya, Unpad kan mengikuti beberapa program. Di antaranya kita juga ikut program NUNI. NUNI ini masih dibuka ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengirimkan mahasiswanya ke university yang ada di bawah jaringan NUNI, itu Ibu bisa mendorong mahasiswanya. Dan juga yang ITB nih ya. Jadi kalau saya pikir kalau misalkan mata kuliahnya sama dengan yang di NUNI, saya pikir lebih baik dikirimkannya ke ITB nih. Karena Pak Arif sudah punya banyak mahasiswa, jadi saya pikir kita juga harus mengirim banyak mahasiswa ke ITB gitu Bapak Ibu. Dan untuk Permata kan sudah ditutup ya, Permata sudah ditutup. Dan ada Sastra Bahu yang kerjasama dengan PTNBH, di mana ITB juga ada di situ. Tapi kalau saya lihat belum banyak university di PTN di Sastra Bahu menginfokan pembukaan. Jadi untuk yang sampai katakanlah akhir Agustus ini masih ITB dengan UNI. Jadi silahkan Bapak Ibu Kaprodi untuk mendorong mahasiswanya. Baik, ada satu pertanyaan saya lihat di sini, siapa ya? Ada nggak? Sebentar. Oh ada, ya. Ini adalah Pak Andri Abdurrahman. Silahkan. Yang mana Pak? Sebentar. Nah ini. Saya akan add ke spotlight. Mangga Pak, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Yang ingin saya tanyakan yang pertama ke Pak Arif ya dari ITB. Dari 80 mata kuliah yang ditawarkan untuk ditawarkan ke Unpad, saya lihat itu mata kuliahnya tulisannya semester 1, semester 2 ya mayoritas. Semester 3 itu cuma 1 atau 2 mata kuliah. Itu berarti di ITB-nya kan berarti semester 1, semester 2 begitu kan. Kenapa pertanyaan saya, kenapa yang ditawarkan itu mata kuliah dasar gitu, dalam arti mata kuliah wajib, bukannya mata kuliah pilihan yang kemudian akan lebih dalam untuk kesananya untuk mendasari untuk riset gitu ya. Itu yang pertama. Untuk Pak Arif. Ini saya boleh nanya ke Pak Fahmi juga silakan, kan ya? Boleh silakan. Iya, ini tentang ini apa namanya? Saya walaupun memang kaprodi baru, tapi melihat sistem pengambilan atau student exchange istilahnya, kemudian mahasiswa kita bisa mengambil kehitungan itu menghilangkan peran dosen wali sepertinya Pak. Soalnya pendaftarannya itu kan ketika perwalian belum mulai.
Nah, sementara itu kemudian akhirnya bebannya jatuhnya ke Kaprodi gitu. Nah, yang perlu diingat adalah Kaprodi kan itu sifatnya generik, bukan generik, general ya, bahwa dia mengkoordinasikan ke studi. Sementara per mahasiswa itu adalah oleh dosen wali. Dosen wali yang tahu tentang track record akan lebih tahu dia dari mulai semester 1 sampai selanjutnya. Nah, ini peran dosen wali jadinya kemana gitu. Betul-betul hilang jadinya. Pertama itu Pak Fahmi. Yang kedua, nah saya nambah lagi ke Pak Fahmi. Yang kedua, sepertinya memang ini nyambung terkait dengan pertanyaan saya tadi ke Pak Arief Haryanto. Sepertinya untuk student exchange ataupun kemudian magang, sepertinya belum ada pemberian syarat mahasiswa semester berapa yang diperbolehkan. Saya khawatir kalau kemudian mahasiswa yang dibolehkan itu adalah mahasiswa dari mulai semester 1 ataupun di bawah semester 4 boleh magang, itu akan kehilangan, dalam arti begini, kan prodi itu punya capaian lulusan atau profil lulusan yang ingin diperoleh. Kalau kemudian di awal-awal dia sudah magang, baseline-nya itu belum dapat gitulah untuk memberikan warna prodinya itu sendiri, sehingga ketika langsung dilepas dia betul-betul akhirnya bisa hilang dalam arti dalam arti dia belum tahu bahwa profil lulusan yang harus dia dapatkan dari dia kuliah itu apa, sehingga nanti akan terjadi bias gitu ya. Soalnya yang datang ke saya itu banyak mahasiswa berarti semester 3, semester 5 gitu. Mereka sudah ingin magang, padahal di semester 5 di kami itu masih mata kuliah wajib semua. Ya. Baik Pak Andri, saya pikir dapat poinnya. Mangga Pak Arief Haryanto mau merespon dulu. Silakan. Ya, baik. Saya sebelumnya mohon maaf dulu, ini kayak nampaknya kami terlalu mudah mengambil kesimpulan bahwa istilahnya sama. Jadi mohon maaf. Jadi kalau di kami itu menggunakan istilahnya itu semester 1, semester 2 itu mungkin Bapak Ibu menggunakannya semester ganjil, semester genap. Jadi semester 1 itu semester ganjil, semester 2 itu semester genap, semester 3 itu semester pendek. Jadi mohon maaf mungkin kalau istilahnya berbeda. Nah, mata kuliah itu sendiri kalau di tempat kami kan ada kodenya, ada misalnya MS 3 sekian-sekian gitu. Itu MS dari kode prodi, 3 itu maksudnya tahun ketiga. Artinya biasanya ditawarkan di tahun ketiga. Kalau 4 dia ditawarkan di tahun keempat gitu dan seterusnya. Nah, kami sudah menseleksi sebenarnya Bapak Ibu sekalian bahwa ini mata kuliah memang mata kuliah adalah mata kuliah yang kami tawarkan itu bukan wajib. Rata-rata adalah pilihan. Sangat sedikit sekali yang wajib. Dan itu memang biasanya di semester 6, kalau sekarang ya betul, kalau sekarang itu semester 5 dan 7 lah, kira-kira di situ posisinya itu. Jadi memang bukan untuk yang di pondasi, bukan mata kuliah dasar. Itu mata kuliah yang sudah levelnya di atas. Dan kami dari ITB sendiri, ini untuk menjawab yang tadi pertanyaan dari Pak Andri tadi, kami sendiri juga sama pada prinsipnya seperti yang Bapak sampaikan, kami tidak ingin juga mahasiswa kami itu belum punya fondasi yang cukup, lalu kemudian dia melakukan hal yang ya masih belum waktunya lah begitu. Jadi kalau untuk yang exchange, itu kami meminta dia minimal semester 5, walaupun itu sebenarnya hanya untuk mata kuliah pilihan saja, jadi bukan mata kuliah wajib. Seperti yang kami sampaikan tadi, mata kuliah pilihan itu ada mata kuliah pilihan luar prodi. Nah, dia boleh mengambil itu, karena memang pada dasarnya mata kuliah pilihan luar prodi itu mata kuliah yang tidak boleh ada prasyaratnya. Jadi artinya kan kami juga melepaskan itu ya ikhlas saja lah gitu. Tapi memang paling ideal itu di semester 7 sebenarnya. Kalau saya dulu waktu jadi Kaprodi, saya minta yang melakukan exchange itu antara semester 7 atau semester 8. Makanya itu juga sama. Antara kalau yang ada sedikit variasi begitu, tapi kami punya set minimal itu adalah sudah di tahun ketiga. Jadi di semester 5, di semester 5 atau 7 itu idealnya. Nanti kalau di semester genap ya semester 6 atau semester 8. Gitu. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi,
Jadi itu semester 1, semester 2 itu maksudnya semester ganjil, dan semester 1 itu jamin bahwa itu semester 2 itu kami tawarkan di semester 1 ini. Ganjil ini, mohon maaf. Saya pikir cukup jelas. Ya, mungkin kodenya itu kami harus disosialisasikan. Misalnya kami di Broni ketika membacakan akan dilihat semester 2 jadi gimana gitu. Ya, tapi tadi udah jelas ya. Terima kasih. Ya, baik. Untung kan ada undang-undang hari ini kan. Jadi silakan dipilih peraturan ya Pak Indri IPTB. Baik. Pertanyaan buat saya dari Pak Andri tadi ya. Yang pertama mengenai dosen wali. Jadi betul dosen wali di sini tetap berperan Pak Andri ya. Jadi dosen wali itu kan SK-nya bukan pada saat perwalian saja ya. SK-nya kan satu semester, 1 tahun begitu kan ya. Betulnya peran dosen wali atau apa ya, fungsi dosen wali itu bukan saat perwalian saja. Perwalian itu kan hanya masa di mana mahasiswa membutuhkan diskusi yang di-arrange secara resmi oleh fakultas gitu ya. Padahal dosen wali ini bisa memberikan bimbingan, mahasiswa bisa mengontak dosen walinya sebetulnya kapan saja ya, di saat katakanlah bukan pada saat perwalian. Nah, kemudian kenapa di sini hanya program studi sebetulnya yang diberikan rekomendasi ya. Sebetulnya kita bisa naikkan ke fakultas nih ya. Tapi kalau ke fakultas, jadi rank-rankannya panjang tuh. Pak Andri ada prodi dulu, begitu dan seterusnya. Dan yang dimaksud kami dengan prodi di sini bukan berarti bahwa prodi itu tidak bisa meminta mahasiswanya untuk berdiskusi dulu dengan dosen wali. Jadi prodi bisa bikin sistem katakanlah. Ini kalau kalian mau daftar ke program Kampus Merdeka, silahkan diskusi dulu dengan dia ada semacam form misalkan dibikin oleh prodi gitu ya, katakan dosen wali, kemudian dosen wali kan dengan mudah langsung memberikan rekomendasi begitu. Jadi silahkan cara-cara seperti itu aja Pak Andri, kalau memang harus lewat dosen wali dan itu mohon diinfokan saja. Itu saya pikir nggak perlu diatur oleh universitas bagaimana teknisnya di program studi. Tapi tetap peran dosen wali itu sangat penting dan kalau dilibatkan itu akan sangat baik sekali. Yang kedua, mengenai mahasiswa tahun berapa sih, semester berapa sih sebenarnya bisa ikut mata kuliah pilihan ya. Kan Kampus Merdeka itu kan sebenarnya dari semester pertama sampai semester 8 begitu kan. Cuma kalau di Unpad sampai semester 4 itu mata kuliah wajib ya. Dan sesuai dengan konsep Kampus Merdeka di Unpad, 1 sampai 4 itu jangan pergi kemana-mana ya. Itu di Unpad. Karena inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah masa Unpad, gitu, lulusan Unpad begitu. Jadi 1 sampai 4 jangan pergi kemana-mana, 5, 6 sampai 7 baru dia boleh mau ke ITB, mau ke luar negeri atau kemana itu silahkan. Nah, siapa yang bisa menjaga itu? Yang bisa menjaga itu ketua program studi, ya. Karena permintaan dari berbagai institusi itu beda-beda. Ada yang minta semester 3, ada yang minta semester 2 bahkan gitu ya. Nah, itu siapa yang bisa menjaganya ya ketua program studi. Jadi saya kalau kerjasama dengan beberapa institusi atau networking, saya selalu bilang bahwa kalau masuk mendaftar itu harus selalu rekomendasi dari program studi. Karena program studilah yang tahu mahasiswa ini sudah kompeten atau tidak untuk ambil mata kuliah pilihan. Jadi mangga Pak Andri, untuk mahasiswa yang semester 1 kan saya yakin nih semester 2 nih udah nggak sabar juga kan, ya kan? Semester 2 ini udah pengen ke ITB gitu, mereka kan nanya-nanya di chat di Instagram gitu, ini saya semester 2 nih pengen pergi ke ITB ya, nantilah sabar gitu kan. Nanti kalau udah semester 5 baru kamu bisa. Jadi itu Pak Andri, saya pikir kalau siapnya bagaimana Pak Fahmi? Kan kalau maaf ini saya nyambung dengan jawaban Pak Fahmi yang pertama. Ya. Kan berarti kan melalui dosen wali ya. Sementara mata kuliah yang ditawarkan dari luar Unpad misalkan, itu kan belum dalam siat tuh. Sehingga dalam perhitungannya jadi bagaimana jadinya itu? Apakah nanti akan diperbaiki siatnya atau seperti apa? Good question Pak. Untuk yang siat memang itu hanya internal Unpad ya. Jadi misalkan contohnya mahasiswa Unpad itu mengambil 18 SKS di Unpad saja ya. Kemudian mahasiswa fisika mengambil 3 SKS di ITB kan. Nah, mata kuliah yang diambil di ITB itu, pertanyaannya adalah apakah mata kuliah yang katakanlah bisa langsung dikonversi tidak
oleh program studi menjadi mata kuliah, sebuah mata kuliah di prodi fisika, ya. Kalau bisa berarti mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah di prodi fisika, tapi pengambilan mata kuliahnya di ITB gitu. Tapi misal mata kuliahnya versi top up atau tambahan skill saja gitu ya, atau tambahan apa namanya ya, mungkin mata kuliahnya betul-betul berbeda, tapi kata prodi ini bagus begitu ya. Nah itu diinputkannya kemudian dalam ketika mahasiswa itu memperoleh nilai dari ITB, katakanlah nanti di akhir semester. Tapi prodi sudah tahu bahwa ketika KRS kan, karena informasi dari ITB diterima atau tidaknya kan itu sebelum KRS, Pak Andri. Jadi mahasiswa itu sebenarnya sudah tahu, dia sudah punya jawaban dari ITB, katakanlah dapat 3 SKS ya. Jadi dia menginfokan ke dosen walinya, nih saya punya mata kuliah ini, konversinya kemana dan seterusnya. Kemudian tinggal digabung dengan mata kuliah yang diambil di program studi. Nah ini kenapa memang harus seperti itu, supaya apa namanya, pengambilan mata kuliah kan tidak lebih dari 24 ya, jangan sampai lebih dari 24. Nah itu sebetulnya kita pengennya kalau untuk mengolah data ini sebelum KRS ya. Tapi ya mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Ini tahun semester lalu malah kacau, Pak. Beberapa program magang itu mulainya setelah kuliah baru ada. Nah itu. Tapi kita bisa siasati dengan menginput nanti ya, rekognisi pembelajaran lalu begini kita inputkan di berikutnya. Saya pikir untuk yang kuliah di luar Unpad itu tidak harus semuanya katakanlah masuk di SIAT ketika KRS. Tapi prodi kalau bisa menghitung kira-kira berapa beban mahasiswa. Kalau tentang sustainabilitasnya dari mata kuliah, Pak, kan di beberapa ya di MIPA salah satunya itu kan tidak di dalam transkrip itu tidak boleh ada dan mata kuliah itu tidak bisa di drop gitu. Misalkan kita kan 144, kemudian mahasiswa itu dia mengambil mata kuliah lain untuk kemudian yang E-nya di drop, itu kan tidak boleh. Nah, untuk mata kuliah ini kan tidak menjamin mahasiswa itu akan lulus. Seperti tadi juga Pak Arief sampaikan, berarti bisa saja dia dapat E, berarti kan dia harus mengulang lagi. Nah, tentang sustainabilitasnya ini sendiri bagaimana? Apakah memang akan terus mata kuliah itu ada rutin, pertama. Yang kedua, apakah kemudian mungkin ada aturan baru? Jadi aturan baru itu di kita itu akan kembali ke zaman dulu, di mana kalau kemudian ada mata kuliah tertentu yang nilainya tidak diinginkan karena jelek, kemudian di drop gitu. Itu juga harus diperhitungkan lagi, Pak. Terima kasih terakhir. Ya, mangga. Itu adalah apa namanya untuk nanti apa ya, kemungkinan seperti apa ya. Tapi saya pikir misalkan nih ekstrimnya mata kuliah di sebuah university tidak ada lagi gitu kan, atau tidak ada kerjasama lagi sehingga ketika ini ya udah susah gitu masih mahasiswa begitu ya. Iya. Saya yakin program studi bisa melakukan semacam konversi kalau menurut saya ya untuk menyelamatkan mahasiswa tersebut kan Pak. Iya. Kan nggak lainnya tutup gitu kan, terus ya udah nih mahasiswa. Soalnya semester gitu, kemarin ada mahasiswa saya yang ngambil di prodi lain, kebetulan dapat E, Pak. 3 mata kuliah dapat E, satu anak itu. Saya bingung, ini kasihan mahasiswa ini jadi terhambat gitu. Ya, itu kita bisa diskusi nanti, minta ke prodinya agar dibuka terus dan seterusnya. Itu saya pikir bisa, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ini saya lewat waktu 6 menit, panitia. Punten, emang pembicaranya seru, tapi nanti kita bisa diskusi terus kok sepanjang kampus Merdeka ini dengan saya, Bapak Ibu Prodi, jangan khawatir kalau ada pertanyaan. Cuman saya nggak enak aja nih ke Pak Arief lebih dari 6 menit, beliau juga pasti sibuk, dan Ibu Ratio ada apa namanya meeting atau ada kegiatan lain. Tapi Ibu Ratio kayaknya stay di sini ya, karena Ketua Prodi di Festival Kampus Merdeka. Baik, saya, aduh Pak Yana nanya, ya. Ini panitia saya dikasih lebih atau enggak ya? Apa ya? Boleh ya dari Pak Yana. Pak Yana, mangga Pak. Mana Pak Yana? Oke, saya tampilin ke depan ya. Jika tidak pun lewat waktu. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Jadi yang saya ingin tanyakan persis dengan tadi kekhawatiran dari dari mahasiswa saya, bagaimana kalau nilainya jelek? Saya juga ya. Tapi saya begini tadinya, ya kalau jelek, karena di kami itu ada 12 SKS itu jatah untuk
mahasiswa untuk mengambil pilihan. Yang di ITB ini CPL-nya memang masuknya ke CPL yang pilihan. Kalau saya sih kalau jelek ya nanti bisa diganti dengan mata kuliah yang lain. Kalau saya begitu, mungkin ini saya tidak tahu ini karena kewenangan Kaprodi mungkin ya ranahnya. Kaprodi betul. Ya. Yang pertama itu juga sebetulnya tadinya mau saya tanyakan juga ke Pak Fahmi masalah. Yang kedua adalah sebelumnya kan antara ITB dengan Unpad itu saya misalnya diskusi dengan teknik pangan dari ITB dan kami minta mata kuliah tertentu dibuka. Tapi kalau saya lihat di web ini semua mata kuliah dibuka. Apakah ini artinya orang pangan dari Unpad bisa mengambil mata kuliah yang lain atau hanya yang sesuai dengan dulu kita diskusi dengan teknik pangan ITB hanya mata kuliah itu saja? Mungkin itu dari pertanyaan saya, Pak. Pak Arief, mangga mau respon? Ya, yang pertama tadi adalah yang dari pangan. Sorry, saya agak yang pangan itu apakah kan dulu udah ada agreement akan mengambil yang pangan lagi ITB. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah boleh nggak teman-teman pangan di Unpad ngambil mata kuliah lain lah di ITB? Oh boleh, mangga. Ini terbuka untuk siapapun. Jadi memang kami meminta kepada para prodi untuk membuka mata kuliah yang tanpa prasyarat. Jadi silakan Bapak Ibu diminta saja untuk mengambil mata kuliah dari prodi manapun karena justru sebenarnya kan ini awalan ya supaya mahasiswa itu juga kadang-kadang kan memberi insentif lah kepada mahasiswa itu untuk bisa bergerak begitu. Mohon maaf, saya punya pengalaman yang agak menarik. Kalau saya kuliah itu orang ingin magang industri itu rebutan gitu, bahkan nggak dibayar pun kita berangkat ke industri begitu. Itu penting sekali. Tapi waktu saya jadi Kaprodi ini beda Pak, bergeser Pak. Kami itu waktu zaman itu kami berikan alokasi sampai 15 SKS. Kalau Anda ke magang industri pun kami siapkan. Ya total nggak sampai 10 orang. Jadi ini hal yang memang bergeser. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya kita perlu berikan insentif mengatakan bagaimana mata kuliah tersebut mata kuliah yang tanpa prasyarat. Jadi siapapun Anda boleh ngambil mata kuliah tersebut begitu. Itu yang kami buatkan polanya sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Tentu capaian pembelajarannya juga akan beda. Jadi Bapak Ibu sekalian ini supaya tergambarkan dan sekarang juga memberitahukan kepada prodi juga. Kalau misalnya ada anak informatika mengambil mata kuliah bersama, dengarkan bersama dengan Unpad, misalnya dengan komunikasi apalah, saya nggak tahu di sana begitu ya. Kan ini kan sebenarnya ada irisannya begitu. Misalnya untuk membuat user interface gitu kan itu harus komunikatif. Tapi tentu kan mata kuliah ini kan akan beda standar capaian pembelajaran kalau anak Unpad itu seperti apa, anak ITB seperti apa. Nah, ini dosen kami berikan kebebasan untuk mengaturnya gitu sehingga kita tidak harus memaksakan mahasiswa dari Unpad misalnya harus mengerti pemrograman karena Anda mengambil mata kuliah di IF gitu. Bukan itu sebenarnya, tetapi kami ingin memberikan bahwa ini ada hal yang baru yang bisa Anda kerjakan bersama dengan mahasiswa dari ITB begitu dan menjadi kan sebenarnya di yang kerjakan nggak ada satu pekerjaan satu bidang. Nah, intinya sebenarnya ke sana, Pak. Jadi kita coba buka itu kesempatan untuk siapapun, termasuk dari teknik pangan, mengambil mata kuliah dari informatika, dari tempat saya teknik mesin, boleh aja, tidak ada masalah, Pak. Enggak, kami siap aja untuk menerima. Baik, terima kasih, Pak Arief. Saya kayaknya harus menutup nih, masih seru sebetulnya ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan saya melebihi waktu 11 menit, tapi saya bilanglah mengundang Pak Arief nggak mungkin tiap hari begitu ya kita dengan Pak Arief, tapi yang dekat ya Pak, ya. Tapi saya udah sering banget nih WhatsAppan meeting dengan Pak Arief, tapi ya waktunya juga sibuk dan nggak mungkin tiap hari datang ke Unpad gitu untuk acara webinar. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Arief Haryanto yang sudah hadir, Ibu Ratnia ya yang sudah kenal untuk hadir. Dan saya yakin apa yang kita diskusikan di sesi ini akan menginspirasi Bapak Ibu Kaprodi semua. Dan jangan lupa, ini lagi-lagi pesan sponsor dari Pak Arief untuk daftar ke ITB ya. Tolong didorong mahasiswanya nih. ITB sudah punya 250, kita belum sampai segitu kayaknya, jadi tolong diingatkan lagi mahasiswanya untuk mengambil. Dan terakhir sebelum saya tutup, salah satu kunci dari kolaborasi adalah atau bagaimana kita mau maksudnya ya berkolaborasi ya. Jadi harus siap untuk
relax dan siap bekerja sama. Jadi kita jangan terlalu kaku dengan berbagai hal, sehingga kalau kaku ya kita nggak bisa kerja sama gitu ya. Jadi ada sesuatu yang harus kita adjust. Saya pikir itu yang kata kunci yang harus kita perhatikan untuk melakukan sebuah kerjasama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke moderator dan kita tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Arif. Terima kasih Pak Fahmi, Pak Arif dan Bu Ratnia. Benar ya, semakin sore ternyata kita makin seru dan makin bersemangat gitu. Tadi saya sedikit mengutip kembali himbauan dari Pak Fahmi, Bapak Ibu Kaprodi, mari kita mengirim hasil mahasiswa kita ke ITB dan juga mungkin nanti ya ada program-program lain yang akan ditawarkan dari universitas. Lalu tadi yang kedua, himbauan yang kedua dari Pak Dirdik, meskipun ini kampus merdeka, tapi bukan berarti peran dosen wali ataupun kaprodi tidak ada. Justru disitulah peran penting dosen wali dan kaprodi yang akan mengarahkan mahasiswanya itu kompetensinya seperti apa dan mata kuliah apa yang cocok untuk diambil oleh mahasiswa-mahasiswinya gitu ya. Itu mungkin tadi dua kata himbauan penting dari Pak Dirdik yang mari kita sama-sama realisasikan gitu ya. Bapak Ibu, sekarang ada sesi terakhir ya dari paparan Kaprodi. Kembali nih sebelum